guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, apa kabar? Kangen aku nggak? Minggu lalu aku sempet nggak ngeluarin podcast sama sekali nih sama Yuni karena YouTube-nya 1% lagi sibuk minggu lalu. Jadi aku memutuskan untuk ya udah mungkin record podcast yang minggu lalu aku nggak record. Tapi digantiin kan sama teman-teman host yang lainnya. Gak apa-apa, tetap seru kan? Nah, kalau minggu lalunya lagi, sekitar 4 minggu yang lalu, kalian inget gak aku pernah nge-record podcast tentang mental health? Loh, kok aneh? Kok Yuni megangnya mental health? Ya gak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Namanya juga aku lulusan psikologi, pasti tertarik lah sama yang namanya mental health. Kebetulan, kita kedatangan tamu spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena datang lagi dia, Kakak Igi dari Bipolar Care Indonesia. Halo Kak Igi. Hai Yuni, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi, seru loh ngobrol sama Yuni. Aku mau bahas bocoran aja ya nih teman-teman Perseners semuanya. Tadi sebelum aku pencet recording di laptop aku sama Kak Igi udah ada kali sekitar 19 menit ngobrol, cuma curhat-curhat doang. Kayak Kak Igi curhat tentang kerjaannya, aku curhat tentang kerjaan aku, terus kayak ya udah ngobrol aja karena udah lama gak ngobrol, terus kayak emang seru aja ngobrol sama orang-orang yang emang antusias gitu kan. Mudah-mudahan nyambung ya walaupun kita berbeda generasi. Itu kita ngomongin generasi karena katanya Kak Igi generasi aku, generasi Z itu pace kerjanya cepet banget ya. Gitu. Hebat generasi Z. Yes. Tapi hari ini kita bukan ngomongin tentang generasi lah ya. Kita ngomongin tentang satu hal yang sebenarnya bisa dibilang sedikit menyedihkan untuk orang-orang yang mempunyai orang-orang dengan bipolar, yaitu stigma di masyarakat ya Kak Igi. Yes. Stigma di masyarakat tentang bipolar. Iya. Nah, gampangnya gini deh, kalian aja pasti nih pendengar punya nih di gambaran kalian, entah itu terpengaruh dari TV, entah itu terpengaruh dari apa yang kalian baca, entah itu terpengaruh dari manapun, adalah ide-ide gampang, ide-ide kecil tentang bipolar gitu kan ya. Nah, Kak Igi sendiri sebelum mulai bikin Bipolar Care Indonesia atau sebelum mengenal lebih jauh nih tentang penyakit-penyakit mental, Kak Igi juga pasti punya dong kayak pikiran-pikiran tentang apa sih penyakit mental itu gitu kan ya Kak ya? Iya, pasti. Aku bertumbuh dengan di circle di mana sepupu aku itu memiliki skizofrenia. Jadi dari kecil aku udah kayak pemandangan sehari-hari bahwa kalau lagi kambuh begini, kalau lagi minum obat teratur begini, kalau lagi relapse dibawa ke rumah sakit tuh begini gitu. Jadi aku rasanya sudah dari kecil sudah dirangsang otak aku untuk berpikir ini kenapa ya, ini apa ya. Ini kesehatan mental tuh kayaknya penting deh gitu karena mempengaruhi hidup seseorang. Betul banget. Dan aku sendiri sama kayak Kak Igi, aku juga ada keluarga yang punya penyakit kesehatan mental juga, dan karena itulah ya aku dapat gambaran kenapa ya kesehatan mental kayak gini gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkirin juga ya Kak, nggak semua orang kan punya keluarga yang terekspos lah dengan orang-orang yang punya penyakit kesehatan mental atau mental disorder gini kan. Jadi pasti mereka punya stigma nih di otaknya gitu. Nah, stigma kan bahasanya aja stigma ya, belum tentu itu baik gitu kan. Kalau menurut Kak Igi sendiri nih, orang yang kayak kan ada orang-orang yang nggak tahu tuh sebenarnya bipolar itu apa. Walaupun kita udah pernah bahas ya di podcast sebelumnya. Jadi kalau kalian bingung Kak Igi itu siapa dan kenapa kita ngebahas bipolar, coba
cari podcast 1% yang sebulan yang lalu, dengerin itu dulu, terus balik lagi ke sini. Thank you juga loh, aku mau dengan 1% karena di DM-nya Bipolar Care Indonesia tuh di IG-nya banyak yang nanyain, Kak kapan bikin podcast kayak gini lagi gitu. Jadi ternyata tuh setiap hari followernya Bipolar IG Bipolar Care Indonesia itu tuh mereka tuh pengen diulang terus gitu, apa itu bipolar kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku kan itu sebenarnya sudah aku bahas, jadi aku sering ngebahas itu tapi udah di bawah, jadi mereka mungkin kalau scroll ke bawah agak effort ya, jadi kayak harus dibahas terus dan dibahas terus kayak orang tahu, terutama yang baru-baru didiagnosa atau malah baru-baru ngerasain aku nih kenapa gitu. Jadi thank you banget dibikinin podcast lagi. Tenang aja, 1% juga senang kok bikin podcast sama Kak Iji. Aku sih sedang bikin podcast sama Kak Iji, kan kita ngobrol jadinya. Iya betul. Nah, ya itu emang Kak, kan jadi sebenarnya banyak juga ya orang-orang yang again masih nggak tahu bipolar itu apa gitu kan. Tapi again, gak usah ribet-ribet kalian daripada nyari tahu. Itu pertanyaan pertama yang aku kasih ke Kak Igi waktu bikin podcast yang lalu. Jadi kunjungin aja ke podcast yang kemarin. Ada muka aku sama muka Kak Igi di cover aja. Jadi klik aja tuh yang itu. Kalau kalian di Spotify atau di YouTube atau dengerin dimanapun. Nah, oke, aku mau nanya ini deh ya. Jadi itu sebenarnya Kak, masih banyak orang-orang yang ngira bipolar itu kepribadian ganda. Emang apa sih kalau perbedaannya itu Kak? Iya, perbedaannya jelas karena bipolar itu kan sebenarnya gangguan emosi. Kalau kepribadian seperti yang aku sebutin di podcast pertama sih. Nah, bedanya di sini kita sekarang ngomongin sering disamakan dengan kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu aja dari namanya aja kepribadian ganda, atau kalau dulu tuh disebutnya adalah MPD, Multiple Personality Disorder, atau DPD, Double Personality Disorder. Tapi sekarang diganti menjadi DID, yaitu Dissociative Identity Disorder gitu. Jadi dari namanya aja sih udah beda ya. Jadi gangguan emosi sama gangguan kepribadian gitu. Nah, sayangnya orang-orang sekarang mengira bahwa bipolar itu karena dia berubah-ubah emosinya mungkin ya. Jadi mereka berpikir kepribadian itu disamakan dengan emosi gitu. Jadi ya itu. Jadi mereka berpikir bahwa sebentar begini akhirnya jadi kepribadiannya kok berubah-berubah ya. Jadi disebutnya bipolar gitu. Padahal dia sebenarnya bipolar itu bukan mengarah ke kepribadian yang berubah-berubah, tapi emosinya yang berubah-berubah. Gitu sih sebenarnya simpelnya gitu. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit ya, karena aku bukan ahli, dan kalau Kak Igi kan punya years of experience sama knowledge bantuin orang-orang yang bipolar. Kalau aku kan emang pernah belajar nih, dan kebetulan belajar belum lama-lama banget, baru Juli kemarin tentang bipolar sama DID gitu kan. Jadi kalau gampangnya gini teman-teman, kalau orang yang punya DID emang kemungkinan juga punya bipolar. Itu ada statistiknya. Cuman bukan berarti DID itu bipolar gitu. DID itu diakibatkan trauma masa kecil di usia 7-9 tahun. Nah, kalau udah keluar dari usia 5-9 tahun kalau nggak salah. Kalian bisa cari lagi, aku takut salah-salah juga sih. Tapi sekitar 5-9 tahun, kalau udah di luar dari traumanya, di luar dari usia 9 tahun, udah hampir tidak mungkin develop DID lagi. Karena pada usia-usia itu, kalian tuh masih mengembangkan personalitas kalian kan. Begitu kalian kena abuse terus-terusan, kalian tuh menciptakan personality baru yang bisa melindungi kalian. Inti DID itu. Nah, kalau bipolar itu adalah naik turunnya emosi kalian, tapi juga bukan karena kalian moody atau apa, tapi ada ini juga ya Kak Igi, apa sih namanya? Episode chemical yang di otak kalian tuh ya chemical imbalance. Iya, chemical imbalance di otak kalian gitu loh. Jadi bukan karena kalian moody tiba-tiba karena panas terus kalian tiba-tiba jadi pemarah gitu kan. Enggak, itu mah karena panas aja. Karena kalian moody aja. Kalau bipolar mereka nggak bisa tuh ngontrol emosi mereka karena ada chemical imbalance ini. Betul banget. Itu dua hal yang sangat berbeda. Berbeda banget. Tapi sayangnya masih banyak yang salah loh. Iya. Dan aku masih sering denger gini tau Kak, yang kayak orang lagi kepanasan atau apa, jangan bikin gue sebel deh.
gue lagi bipolar nih. Terus kayak enggak, lo tuh lagi kepanasan, lo lagi gerah, makanya lo emosian, bukan lo bipolar. Atau kayak orang lagi sedih gitu, terus dia segampang itu ngomong ini gue lagi depressive moment, gue di bipolar. Again, enggak, lo lagi sedih. It's two different thing gitu. It's two different thing. Jangan segampang itu keluar dari mulut kalian, sayang aku. Untuk didiagnosis tuh ada prosesnya ya Kak Igi ya. Nggak segampang itu, nggak segampang kamu dapat diagnosis aja. Harus ada orang profesional yang bisa mendiagnosis kamu. Sebenarnya kata bipolar itu sebenarnya mungkin ya, kan bipolar itu artinya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan dua kutub ya, bisa disebut kayak gitu loh, maksudnya jadi berubah-ubah emosinya gitu ya. Tapi bipolar di sini kalau misalnya orang salah tangkap, bipolar yang ditangkap oleh mereka jadi bipolar disorders gitu. Menggunakan kata bipolar itu sebenarnya wajar aja gitu. Tapi jadinya nanti jatuhnya ke stigma karena bipolarnya nanti orang tuh salah ngira bahwa bipolar yang dimaksud itu adalah bipolar disorders gitu. Kayak gitu sih. Betul. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa, kalian nyadar kayak gue ada suatu problem deh. Kalian nggak tahu mungkin problem kalian apa gitu kan. Tadi kayak Iji bilang mungkin kalian bisa at least lah baca-baca dulu kayak bipolar tuh apa segala macam. Kalau kalian udah makin yakin atau kalian makin ini itu daripada self-diagnose, which is bahaya banget kalau untuk udah sampai self-diagnose, kalian bisa aja cari profesional. Nah, aku mau iklan dikit di sini, maafkan aku teman-teman, tapi iklan tuh penting buat 1%. Jadi kalau kalian butuh ngobrol nih sama psikolog, butuh cari tahu apakah gue beneran punya A, B, C, D, E, F, G atau enggak, kalian bisa aja langsung ke 1%.net, terus kalian scroll beberapa kali, itu ada tombol yang tulisannya konsultasi dengan psikolog. Jadi kalian bisa klik di situ supaya bisa ngobrol-ngobrol mungkin sama psikolog untuk tahu nih apakah yang kalian punya itu suatu penyakit mental yang berbahaya atau enggak, atau sebenarnya apa yang kalian punya itu tumbuh dari emosi kalian saat ini saja atau seasonal atau apa. Itu banyak banget tuh istilah-istilahnya yang psikolog bisa bantu. Jadi tapi jangan takut, berobat itu penting. Nah, Kak Igi, aku juga mau nanya nih, bener nggak sih Kak orang dengan bipolar itu sering marah-marah gitu, identik dengan kekerasan, terus emosinya nggak stabil? Kalau emosi tidak stabil itu benar ya, maksudnya memang itu masalahnya gitu. Tapi kalau emosi yang stabil itu diidentikan dengan kekerasan, salah banget gitu. Kekerasan ke orang lain ya, jadi pelaku kekerasan gitu. Kalau orang dengan bipolar diidentikan dengan pelaku kekerasan atau violence, itu salah. Karena kebanyakan justru orang dengan bipolar itu adalah korban dari kekerasan itu sendiri gitu. Itu bahkan sudah ada penelitiannya gitu, bahwa orang dengan bipolar itu banyak sering menjadi korban pelaku kekerasan gitu, secara fisik maupun seksual. Jadi bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa 10% ODGJ adalah korban kekerasan. Juga ada penelitian lain yang bilang bahwa ODGJ mengalami kekerasan biasanya itu terjadi di lingkungan keluarga, dan yang melakukannya itu bukan orang asing atau bahkan orang-orang terdekat yang mereka percayai mungkin ya. Kan biasanya orang-orang terdekat itu orang yang kita yang percayai, dan mereka itu sering dipukul, diancam atau dipasung bahkan gitu ya. Spesifik untuk ODB biasanya kekerasannya bisa berupa kekerasan verbal ya, lebih kekerasan verbal ya kan, karena kita kan emosi nih. Kekerasan verbal itu juga suatu hal yang cukup mengena di hati kalau untuk orang dengan bipolar yang emosinya tidak stabil gitu ya. Walaupun later akan aku jelaskan bahwa orang bipolar itu nanti harus mempunyai capability untuk mengelola emosinya gitu ya kan. Tapi aku juga pengen orang-orang itu mulai hati-hati, apalagi orang-orang di media nih ya, hati-hati atau menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu, seperti autism.
Nah, kita kalau orang-orang yang udah aktif di mental health nih seperti aku, ini kita sangat hati-hati menggunakan kata-kata. Kan kalau orang dulu ya sebelum aku aktif tuh aku kayak, ih kamu main handphone mulu, autis nih gitu. Nah itu kayak gitu-gitu udah nggak dipakai tuh. Kata-kata gila, kata-kata normal, kata-kata itu kata-kata bipolar apalagi gitu. Itu kita udah hati-hati banget menggunakan kata-kata itu gitu. Karena apa ya, orang-orang yang lagi struggling di sana gitu ya, itu pasti ketika emosinya lagi low, mereka akan sangat sedih gitu ketika itu dijadikan menjadi bahan joke atau disalah artikan gitu. Misalnya, apalagi misalnya nih, sebenarnya lagi ngomongin orang yang kepribadiannya berubah-ubah, terus lu bipolar lo kali gitu, sebentar begini sebentar begitu, itu sebenarnya agak kena di hati sih gitu. Jadi ya untuk public figure ya terutama gitu juga hati-hatilah menggunakan kata-kata yang berhubungan atau dalam kehidupan sehari-hari deh, gak usah public figure, apalagi public figure gitu ya, menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan mental illness. Betul, jadi mungkin mulai dari diri sendiri aja ya teman-teman, listener semuanya, coba ngurangin kata-kata kayak lu keterbelakangan mental, itu udah nggak oke. Lu autis udah nggak oke, lu dari tadi moody banget, bipolar lu nggak oke, lu kepribadian ganda nggak oke. Stop ngomong itu. Jadi mulai sekarang Juni nggak mau denger ada pengikutnya 1% personers yang di YouTube kayak di podcast kayak di Facebook kayak di Instagram kayak ngomong kata-kata kayak gitu lagi, oke? Setuju banget. Bahaya itu bukan buat kalian aja. Kalau kalian gampang ngomong kayak gitu, berarti kalian menggampangkan problem orang-orang ini, kalian menggampangkan hidupnya orang-orang ini gitu. Padahal mereka untuk punya kerjaan aja, mereka kerja keras lebih daripada kalian. Iya. Kalau buat aku yang udah aktif, banyak edukasi, banyak ikut psikoedukasi, kata-kata kayak gitu nggak akan ini ya, get me gitu ya, aku nggak akan mudah tersinggung. Tapi kan banyak nih, apalagi orang-orang yang baru nih, yang masih bingung, kenapa saya gitu, apakah betul saya bipolar, apakah ini, itu yang aku takutnya mereka gitu. Mereka yang sedih gitu loh, itu akan berpengaruh ke moodnya mereka, karena kan mereka lagi belajar nih untuk punya capability untuk mengelola emosi. Betul. Jadi kalau katanya orang-orang jadi empati lah. Nah, gitu. Empati. Oke, Kak Iji, aku mau nanya lagi. Boleh. Apakah orang dengan bipolar nih Kak bisa produktif kerja dan hidup mandiri? Nah, ini stigma yang sangat kuat ya, bahwa orang dengan bipolar itu tidak bisa hidup mandiri atau tidak bisa making money gitu. Mereka mengandalkan orang lain untuk menghidupi mereka gitu ya. Tidak bisa produktif bekerja karena mereka tidak bisa mengelola mood, misalnya kayak gitu. Itu memang stigma kayak gitu tuh kuat banget. Dan itulah yang ditakutkan oleh orang-orang yang baru terdiagnosa bipolar gitu. Makanya untuk sekarang awareness tentang kesehatan mental, kesehatan mental tuh penting. Tapi kalau untuk Bipolar Care Indonesia sendiri gitu ya, kita nih udah mulai campaign bahwa orang dengan bipolar tuh sebenarnya bisa mandiri loh, bisa produktif, bisa kreatif, bahkan kreatif banget. Kalau kreatif tuh bisa apa ya, bisa nggak tidur, bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain nggak bisa kerjakan, bahkan kayak gitu. Jadi kita nggak usah peduliin ini sih sebenarnya, karena faktanya banyak orang-orang dengan bipolar, mereka kan karena ini sensitif ya, jadi kebanyakan dari mereka yang kerja 8 to 5. Jadi kebanyakan yang dipermasalahkan tuh yang kerjanya 8 to 5. Kalau yang kerjanya kayak seniman yang freelance dan sebagainya, atau lebih santai atau kerja di dunia kreatif, itu kan mereka bisa mengatur waktu. Walaupun tidak juga ya kan, pressure-nya tinggi juga ya, tapi yang 8 to 5 ini yang lebih sulit karena kan mereka bisa bangun pagi lah dan mereka terikat pada waktu dan sebagainya. Tapi faktanya banyak sekali orang dengan bipolar itu yang bekerja profesional, artinya yang 8 to 5 gitu.
yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 dan itu banyak banget. Jadi salah banget tuh kalau dibilang orang dengan bipolar itu tidak produktif, tidak bisa bekerja dan tidak bisa hidup mandiri dan akan menyusahkan orang seumur hidupnya. Aduh, salah banget karena faktanya itu banyak orang dengan bipolar tuh yang sebenarnya mereka bekerja, hanya saja mereka tidak mengaku pada perusahaannya bahwa aku bipolar nih gitu, karena itu sensitif. Belum semua perusahaan tuh terbuka itu gitu. Kalau dari pengalaman aku selama bekerja, aku kerjanya 8 to 5 kebenaran. Aku kebetulan nih kerjanya yang profesional gitu ya, yang corporate, jadi yang 8 to 5 gitu. Nah, aku tuh memang kalau misalnya masuk ke perusahaan baru, aku biasanya tidak. Itu adalah hak kita untuk kita terbuka atau tidak tentang penyakit kita. Tapi kalau misalnya kita sudah lama dan kita sudah perform, kita sudah tunjukkan perform, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, pekerjaan kita lancar dan sebagainya. Kalau performa pekerjaan kita sudah terbukti bagus, itu biasanya setahu aku ya, bos-bos atau atasan kita, superior kita, itu kayaknya nggak peduli nih kita bipolar atau enggak. Sepengalaman aku sih gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih Kak, kalau menurut aku ya, mau dia punya bipolar kayak mau enggak, kayak performa kerja kita yang harusnya dinilai sama bos-bos kita. Ya mungkin kalau di dunia nyatanya di Indonesia belum bisa kayak gitu kali ya, karena kan stigma di Indonesia kencang banget nih. Cuman kenyataannya adalah seperti itu. Seharusnya penyakit mental itu tidak bisa jadi alasan kenapa orang tidak bekerja di suatu tempat gitu sih menurut aku gitu. Setuju nggak tapi Kak? Aku setuju banget, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa mereka itu sebenarnya untuk misalnya kalau kerjanya 8 to 5 ya, atau nggak usah 8 to 5 deh, aku nggak boleh mengkotak-kotakan gitu ya, apa ya namanya, itu mereka struggling gitu. Kalau di Indonesia itu masih apa yang dihitung tuh biasanya absensi tuh, karena itu yang paling kelihatan. Sepengalaman aku sebagai pekerja profesional atau corporate ya, karena itu masalah yang aku hadapi setiap performance appraisal yang dipermasalahkan sama bos aku tuh biasanya di besok-besok absennya diperbaikilah, nih lihat absen kamu kayak gitu. Jadi kamu tuh datangnya telat itu bisa 2 jam kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk masalah performa, aku tuh gila banget sih. Kayak aku tuh bisa jadi orang terakhir. There was a time dimana aku tuh workaholic banget. Kalau kerja tuh apalagi kita udah fokus ya, itu tuh kita jadi lupa sama masalah kita gitu, ngerti nggak sih? Jadi kita bisa memanfaatkan otak kita seoptimal mungkin. Apalagi kita kalau lagi hipomanik ya. Tapi kan perusahaan itu dilihatnya kan yang di atas kertas itu loh. Apa sih? Wah, absen kamu tuh hancur banget gitu. Dan biasanya tuh yang absen yang datangnya tuh yang misalnya harus kerja jam 8, aku datangnya jam 10 gitu. Itu yang kayak, kenapa sih nggak dilihat? Aku tuh lembur loh sampai berjam-jam dan aku nggak dibayar. Kenapa ya nggak dilihat itu? Itu yang mungkin masih jadinya salah gitu. Jadinya menyalahi aturan. Jadi banyak orang yang jadinya struggling memang setiap pagi untuk bangun dan bekerja dan datang ke kantor tepat waktu. Dan itu harus dilawan gitu. Dan itu bisa nih sebenarnya dengan effort yang sangat luar biasa gitu. Dan itu butuh kedisiplinan dan itu bisa dilatih. Salah banget kalau dibilang orang dengan bipolar itu tidak bisa bekerja yang 8 to 5, yang terikat dengan waktu dan sebagainya, itu salah. Tapi tetap bisa produktif. Kalaupun tidak bisa kerja 8 to 5, kan bisa. Sekarang making money itu bisa dengan apa aja gitu kan, dengan entrepreneurship. Sekarang udah mulai tuh kan entrepreneurship udah mulai diajarkan di kuliah-kuliah gitu. Apalagi generasi Z sekarang gitu ya. Lebih concern ke bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja sendiri atau ya lebih kreatif lah gitu. Daripada kita yang dulu yang kayaknya main aman gitu, play safe. Kerja tuh kalau udah habis lulus kuliah, kerja di kantoran dengan ritme kerja yang seperti ini, dengan gaji yang segini, kayak gitu-gitu. Something like that lah. Tapi sekarang sih
udah lebih ini ya, opportunity-nya, bahkan pekerjaan yang dulu nggak ada sekarang jadi ada kayak gitu-gitu. Jadi lebih salah lagi gitu kalau orang dengan bipolar tuh dibilang nggak produktif atau nggak bisa hidup mandiri, nggak bisa making money, itu salah banget. Karena banyak lahan kerjaan yang emang bisa dan cocok buat orang-orang yang punya bipolar atau gangguan mental lainnya. Jadi Betul. pada intinya jangan ngasih stigma kalau orang-orang yang punya kesehatan mental, punya problem di kesehatan mentalnya nggak bisa mandiri dan nggak bisa kerja gitu. Karena pasti bisa. Kalian nggak tahu aja, mungkin dia nggak cerita sama kamu gitu kan. Kalian nggak tahu aja ternyata teman sebangku kalian punya problem kesehatan mental. Tapi dia nggak cerita. Cuman pokoknya ya jangan berstigma kayak gitu. Nah, ini sih lebih aku mau nanya ya Kak. Kan Kakak sekarang ini ya aktif di Bipolar Care Indonesia. Nah, ada nggak sih kayak kampanye-kampanye dari BCI sendiri yang pengen menghapuskan nih stigma negatif kayak gini nih di Indonesia? Kalau kita sekarang karena kita udah lama banget ya dari tahun 2013. Dulu kampanye kita adalah karena bipolar itu identik sama dengan gila gitu. Sebenarnya kita udah nggak bisa menggunakan kata-kata gila sih, itu sudah tidak digunakan. Gila, normal, dan sebagainya itu sudah tidak digunakan. Tapi dulu begitu gitu. Jadi campaign kita dulu adalah bipolar tuh bukan gila loh. Bipolar disorder ini adalah sebuah penyakit seperti penyakit fisik yang penyebabnya memang belum diketahui, tapi bisa jadi dia dari chemical imbalance, perpaduan antara chemical imbalance dan psikososial dan genetik gitu. Dan sekarang kampanyenya udah mulai bergeser nih. Dari yang dulu kita ngomonginnya, ini loh kita promote ada bipolar disorder, ciri-cirinya ini, terus kemudian cara mengatasinya ini dengan pergi ke dokter, dengan jangan ragu untuk pergi ke dokter, karena dulu pergi ke psikiater aja di stigma gitu, pergi ke psikolog aja di stigma gitu kan. Nah sekarang udah mulai enggak nih, tapi yang mulai dilupakan oleh orang-orang adalah mereka jadi berpikirnya awareness-nya nih baru ke mental illness. Kalau menurut aku ya, sepanjang perjalanan Bipolar Care Indonesia lebih ke mental illness dan mereka lupa tentang well-being gitu. Mereka lupa tentang well-being gitu. Jadi tentang bagaimana cara mengelola mood, cara self-help, cara hidup sehat, pola hidup sehat gitu. Dan tadi seperti sebelum kita memulai podcast ini, kayak Yuni sudah menyadari bahwa kayaknya aku harus menciptakan boundaries nih. Karena kalau aku terlalu overload, jadinya nanti aku ada masalah-masalah seperti insomnia dan sebagainya, seperti itu kan tadi. Aku bisa bilang itu skill atau capability. Itu skill sih. Ya. Harus dipelajarin. Betul. Kedisiplinan kayak gitu-gitu ya. Itu yang mulai dilupakan oleh orang. Jadi karena juga sekarang serba instan dan pergi ke psikiater itu sudah mulai tidak di stigma. Jadi orang kayak pergi ke psikiater sebenarnya benar untuk minum obat dan sebagainya. Aku tidak mengencourage orang untuk berhenti obat dan sebagainya, psikoterapi dan sebagainya, no. Tapi jangan lupa juga, apalagi kalau pergi ke psikolog nih, misalnya 1% ke konsultasi ke psikolog, pasti kan akan diajarkan CBT, kayak seperti itu kan sebenarnya self help ya. Dan itu sangat berguna ketika kita lagi relapse gitu. Kita lagi relapse, nggak ada yang bisa kita minta bantuan, kita menolong diri kita sendiri, karena yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Maka self help itu dibutuhkan banget gitu kan. That's why orang diajarkan CBT dan sebagainya gitu kan, mindfulness dan sebagainya, itu supaya mereka bisa menolong diri sendiri. Nah itulah yang mulai dilupakan oleh orang-orang gitu, bahwa dengan minum obat itu adalah shortcut, bahwa minum obat itu sembuh, kepatuhan minum obat sudah cukup. Jadi kayaknya gemes gitu. Kalau aku tuh jadi gemes bahwa aku pengennya tuh jadi kampanyenya tuh jangan cuman campaign untuk kepatuhan minum obat dan segala macam, tapi yang CBT dan apa itu tolong dipraktekkan juga gitu. Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain. Misalkan kalau pergi ke psikolog ya tolong, kayak ke 1% nih kita ke psikolog ya tolonglah itu
apa yang diajarkan psikolog, apa yang sudah dilakukan oleh psikolog dan sebagainya itu diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasiannya yang lupa gitu. Jadi Oke. Wah, seru juga sih itu dikampanyein. iya, jadi psikoterapinya jadi nggak nyampe ya. Kalau misalnya cuman gampang nih pergi ke psikolog gitu. Ya sebenarnya psikolognya juga jadi capek loh, kok datang dengan masalah yang sama lagi gitu. Sebenarnya kalau tanya ke psikolog, mereka tuh kadang juga suka bilang mereka tuh datang dengan diagnosanya sendiri. Terus kita kasih advice seperti ini di debate gitu. Aku udah jalanin tapi aku tetap melakukan self harm dan sebagainya ya, kayak gitu-gitu sih, karena ya tadi ketidakdisiplinan gitu. Apa yang sudah diajarkan CGT dan sebagainya itu kan sebenarnya baik tapi tidak diaplikasikan gitu. Pengaplikasiannya mungkin ya. Jadi ya pola hidup sehat dan sebagainya, pola makan dan sebagainya itu yang perlu diperhatikan. Mungkin gitu. Kampanye sekarang lebih yang kayak gitu sih kalau untuk bipolar care Indonesia ya. Tapi betul banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian tadi yang kayak Kak Igi udah sempat bahas dikit juga soal kalian datang ke psikolog tapi kalian udah punya diagnosa sendiri nih tentang diri kalian di otak kalian, itu tuh bahaya karena apapun yang diomongin psikolog nggak akan masuk tuh ke kalian. Dan kalau udah nggak masuk, sama kayak Kak Igi bilang nggak disiplin, kita yang nggak disiplin menerapkan terapinya, ya kalian nggak akan ngeliat perubahan. Iya, terapi obat itu penting, apalagi yang kalau chemical imbalance-nya yang udah cukup parah atau cukup jauh dari standarisasi gitu kan. Itu cukup penting buat minum obat, tapi bukan berarti cuma obat-obat itu doang yang penting. Karena emang ada riset, orang-orang yang minum obat tapi nggak disertai dengan terapi, tidak disertai dengan perubahan perilaku untuk menjadi lebih disiplin, untuk lebih mengatur diri sendiri, ada riset yang mengatakan mereka akan lebih mudah relapse. Kayak gitu. Betul. Jadi kalian please fokus ke diri kalian sendiri gitu. Kayak kalau kalian udah mulai ngerasa, aduh gue udah mulai slip in nih, gue udah mulai turun nih mentalnya, coba kalian bikin plan kapan kalian bisa ambil cuti, atau kapan kalian bisa ngambil libur dari sekolah, bolos dulu sekolah sehari 2 hari, minta izin sama orang tua. Atau kayak kalau kalian udah mulai ngerasa gak enak, mungkin tidur kalian harus diperbaikin, atau boundaries gitu. Yang tadi Kak Igi bilang, aku tuh lagi mencoba bikin boundaries. Aku sedikit gila kerja lah, istilahnya. Gak gila kerja, aku ada rasa yang kayak, aduh kalau gue gak ngerjain ini sekarang, gak akan kelar gitu. Padahal sebenarnya ada waktu buat besok gitu kan. Ada waktu dimana yang emang jam kerja aku gitu. Nah sekarang tuh aku udah mulai kayak, oke, aku di atas jam sekian, aku gak akan megang kerjaan. Coba kalian terapin itu ke diri kalian sendiri. Siapa tahu itu akan membantu kalian. Kalau untuk generasi Z tuh aku juga curious ya. Kalau generasi Z tuh kalau misalnya tidak produktif gitu, merasa bersalah nggak sih? Oh, kalau aku pribadi yes Kak. Karena pressure begitu ya. Ya generasi itu kan tantangannya beda-beda ya. Setiap generasi itu punya tantangan. Ini ada out of topic dari bipolar dikit, tapi kalau kayaknya karena tadi aku udah ngebahas sih sebelum podcast, karena angkatan aku celak sumur berapa coba lo Yun. Karena angkatan aku tuh udah terekspos sama dunia media yang emang semuanya pace-nya kayak pap cepet gitu kan. Nah kalau sekarang kita yang nggak cepet ngelakuin sesuatu atau nggak cepet ngelakuin apa, kita ngerasain kayak aduh kayak gue telat, aduh gue kayak ini. Padahal sebenarnya ya emang ada waktu, kita perlu waktu untuk tarik nafas, istilah kalau kata guru aku dulu tuh kayak coba kalian nyari waktu untuk tarik nafas gitu. Sekarang itu yang lagi aku pelajarin sih, kayak oke, start back dulu, mundur 1 langkah dulu, terus tarik nafas, baru jalan lagi kayak gitu. Dan nggak apa-apa untuk less around, ya kan? Jangan merasa bersalah gitu. Karena kita deserve untuk less around, atau less around tuh bahasa itunya apa ya kalau itu? Rebahan gitu. Ya gitu, kalau rebahan tuh aduh kesannya kaum males gitu ya. Kaum apa sih? Ya gitu, sebenarnya ya itu sebenarnya kita deserve untuk less around, jadi nggak perlu merasa bersalah juga gitu. Asal jangan kelebihan aja. Jadi kayak kalau kalian emang jam kerjanya 8 jam sehari, 8 jam kalian fokuskan untuk kerja, tapi kalian jangan aduh gue harus kerja lagi, enggak, itu 8 jam itu kalian istirahat aja. Dan ini berlaku buat semuanya ya, bukan orang-orang dengan bipolar atau penyakit mental lainnya.
Ini berlaku untuk semua orang. Ini namanya mental care, ini self care, peduli sama diri sendiri gitu. Dan termasuk tindakan preventif. Yap. Kan lebih baik tidak jadi orang dengan gangguan jiwa dong. Iya kan? Iya. Iya, mengatasi isu-isu kesehatan mental yang kita punya yang ringan-ringan tuh, seperti tadi Yuni punya insomnia misalnya, kita bisa atasi itu tadi dengan menciptakan jam 6 berarti aku udah nggak boleh megang kerjaan kayak gitu-gitu. Itu tuh bagus banget. Itu sebenarnya adalah tindakan preventif untuk kita tidak menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan gitu. Itu yang tindakan preventif itu yang juga menjadi campaign dari Bipolar Care Indonesia gitu. Dan lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Karena kan disclaimer buat teman-teman, menjadi ODGJ itu sekarang masih mending udah pakai ada BPJS walaupun dengan birokrasi yang sangat sulit. Disclaimer, kalau yang nggak pakai BPJS seperti aku, itu biayanya sangat mahal. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang aku pengen tekankan gini ya, jadi gini, nanti misalkan kamu nih mau konsultasi dengan psikolog dari 1%, itu jangan kamu udah tadi kan kalau itu benar yang Yuni bilang, kalau kamu udah ada masalah mental isu dan sebagainya, datang ke psikolog, betul. Tapi orang-orang tuh kadang-kadang lupa bahwa pergi ke psikolog tuh bukan karena kita udah sakit, tapi sebagai teman curhat. Kita ada masalah sedikit yang misalnya grieving. Kadang-kadang orang tuh lupa, misalnya grieving pass. Kita ada lagi grieving pass. Itu kita bisa loh pergi ke psikolog. Jadi kan sebenarnya grieving pass itu kan bukan sakit kan. Sebenarnya kita butuh teman bicara, teman supaya kita bisa healing, membantu kita healing dan sebagainya. Atau misalnya kita lagi pusing nih, misalnya untuk generasi Z misalnya, aduh pressure kerjaan aku nih luar biasa ya, gimana nih aku udah mulai slip down ya, atau out of the flow gitu ya, keluar jalur gitu misalnya. Itu bisa loh konsultasi dengan psikolog. Jadi jangan pergi ke psikolog itu bukan setelah sakit. Jadi sebelum sakit itu adalah sebuah tindakan preventif. So platform-platform seperti 1% ini yang menyediakan konseling secara online, aduh tolong dimanfaatkan banget gitu menurut aku sih, karena konseling online itu lebih nyaman untuk berbicara karena tidak perlu bertatap muka. Kan ada orang yang awkward gitu kalau bertatap muka gitu. Itu tolong dimanfaatkan dan jangan sakit dulu baru pergi ke psikolog, tapi utilize psikolog, orang yang sudah punya ilmu yang banyak tentang psikologi manusia. Ini kita bukan utilize ya, oke, kita boleh ngomong utilize sebagai tindakan preventif kita supaya kita tidak menjadi ODGJ atau orang dengan masalah kejiwaan, ODMK gitu. Jadi jangan sakit dulu baru pergi ke psikolog. Kalau kalian gini deh gampangnya, kalau kalian udah mulai ngerasa kurang sehat, kalian minum vitamin kan. Nah, anggap aja kayak gitu. Kalau kalian udah mulai ngerasa down, udah mulai ngerasa gue nggak se-happy biasanya, ya udah tarik napas, ambil istirahat gitu. Down itu manusiawi dan bukan penyakit ya, ya kan? Nah, ini wah kita udah lama juga sih sebenarnya kita recording hari ini. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya Kak. Nah, kalau Kakak ada pesan dan saran nggak sih untuk orang-orang yang punya bipolar atau orang-orang yang selama ini masih punya stigma nih? Gimana cara untuk mengatasi stigmanya? Nah gini, jadi apalagi untuk orang-orang yang kalau sekarang kan banyak kita tuh main dengan sosial media, artinya kita bicara di depan publik gitu kan ya, dibaca orang gitu. Ya memang ada freedom of speech ya kan, orang kebebasan untuk berbicara. Tapi empatinya juga atau emotional EQ-nya itu juga harus digunakan gitu loh. Jangan dengan empati itu cobalah kita concern kita sebelum menstigma orang atau judging atau apapun itu. Ya memang freedom of speech itu memang penting juga, tapi
empatinya jangan dilupain juga gitu. Mm-mm. Ya, jadi jangan asal bebas ngomong judging orang tuh bipolar, orang tuh autis, orang apa, nggak boleh gitu. Jadi untuk mereka yang non bipolar atau yang mereka bukan non ODGJ atau non ODMK itu tolong empatinya digunakan. Jadi tolong kalau bicara di depan publik, baik itu media sosial kalian sendiri, platform kalian sendiri, atau apalah kalian sebagai public figure gitu ya, platformnya lebih luas lagi, bisa didengar lebih banyak orang, EQ-nya juga harus digunakan, empatinya juga harus digunakan. Ini harus berpikir bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa menyakitkan orang lain, kayak gitu. Betul. Kalau untuk ODB-nya, untuk menghilangkan stigma-stigma negatif, ya tadi balik lagi. Tindakan preventifnya jangan lupa, kedisiplinannya jangan lupa, capability-nya, insight-insight tentang self-help, insight-insight tentang personal growth, itu juga harus dipelajarin. Jadi jangan minum obat, terus kepatuhan minum obat, kepatuhan untuk pergi ke psikiater, dan sebagainya. Itu aja yang diperhatiin, jangan gitu. Tapi well-being-nya kalian nih, pola tidur, karena kan jangan jadi orang, kalau orang dengan bipolar, jangan jadi orang yang mengganggu quote and quote lingkungan sekitar kita gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola emosi, itu tanpa kita sadari, itu ada orang yang terganggu gitu. Ini orang kok kerjanya marah-marah terus ya. Oh dia punya bipolar, padahal mungkin ada triggernya gitu. Misalnya panas, itu kan wajar ya, orang panas, orang lapar itu marah itu wajar sebenarnya. Tapi kan bukan karena bipolarnya, mungkin gejala bipolarnya lagi hilang gitu kan. Tapi kan karena emang ada triggernya gitu. Jadi akhirnya oh ini orang bipolar nih, marah-marah mulu, jadinya kan kayak gitu. Jadi orang-orang dengan bipolar, ini aku spesifik ke orang dengan bipolar ya, untuk menghilangkan stigma negatif. Jadi kalian juga harus memperhatikan well-being kalian. Apa yang seharusnya do and don'ts-nya itu harus diperhatikan gitu. Apa yang bagus buat kalian, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya katarsis atau pelepasan emosi, banyak kan ya, hobi-hobi misalnya gitu. Terus teknik mindfulness, terus kalau pergi ke psikolog itu udah pergi ke psikolog, dikasih insight itu sama psikolognya, ya tolong diaplikasikan. Jadi well-being-nya lah yang lebih diperhatikan. Jadi kita lebih bisa mengelola emosi supaya kita tuh tidak quote and quote mengganggu orang sekitar. Apalagi mengganggunya tanpa sadar gitu loh. Udah mengganggu jadinya terus gak sadar gitu loh. Apa ngeyel apa sih kalau bahasa itu, ngeyel ya gitu ya, ngeyel itu udah bahasa Indonesia sih, gue nggak salah kok gitu. Nah itu tuh kayak jangan minta orang untuk mengerti kita, tapi cobalah kita mengerti diri kita sendiri, cobalah kita untuk mengelola emosi kita sendiri gitu. Nah, jadi personal growth-nya kan kita semakin bertambah usia kita harusnya bertumbuh ya. Nah, bertumbuh dan skill-skill yang harus kita punya itu harus makin banyak gitu. Termasuk kalau orang dengan bipolar tuh skill untuk mengelola emosi atau self-help itu tadi itu perlu banget dan penting banget. Oke. Wow, kita kayaknya kalau ngomongin terus sampai bisa ini ya, kita nggak makan siang nih ya. Sampai besok. By the way, kita nge-record ini jam makan siang guys. Jadi kayak denger bunyi kruyuk-kruyuk itu karena lagi pada lapar. Nggak, tapi kalau ngobrol sama Kak Igi, untung kita masih bisa mengelola emosi ya kan? Kita nggak makan. Tapi memang benar kalau ngobrol sama Kak Igi soal bipolar atau bahkan soal masalah hidup tadi Pak, yang seperti aku bilang, aku sebelum mulai recording tuh curhat dulu sama Kak Igi, emang gak bakal selesai. Jadi mungkin kalau kalian kalian mau tahu tentang Bipolar Care Indonesia lebih dalam lagi, bisa ke Instagram mereka, Bipolar Care Indonesia. Instagramnya apa namanya Kak Igi? @bipolarcare.indonesia. Yap. Nah, kunjungi itu, DM ke aku dari 1%. Ke aku habis dengerin podcast sama Kak Yuni gitu, dari 1%. Nah, kalian coba DM lagi, siapa tahu jadi punya temen di situ, punya support system yang baru. Nah, kalau kalian emang butuh
ngobrol sama profesional, kalian bisa datang ke 1%.net, terus kalian tinggal scroll ada konseling dengan psikolog, klik di situ. Atau kalau kalian udah males atau lebih gampang, kalian ke description box, kalian mau di YouTube kayak mau di Spotify, di description boxnya ada link tentang psikolog atau apa. Nah, link itu kalian tinggal klik, di situ kalian udah bisa langsung daftar. Jadi jangan lupa ke description box kita, lihat linknya, tinggal klik linknya di situ, atau kalian bisa ke 1%.net gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah mendengarkan dari tadi kita ngobrol panjang kali lebar sama dengan luas tentang bipolar, makasih banget ya udah dengerin. Jadi mulai sekarang coba kalian ubah dulu nih stigma-stigma tentang penyakit mental atau bipolar yang kalian punya. Gak usah mulai dengan banyak, mulai dengan suatu hal yang grand langsung ikut organisasi ini itu, tapi mulai aja dulu dari hal kecil. Mulai kalau ada orang yang lagi moody dikit, jangan main langsung dipanggil bipolar, atau lagi ada ini dikit itu dikit, jangan main langsung bilang gila atau kesehatan mentalnya kurang. Mulai mindful lah sama apa yang kalian ngomong, mulai nyadar, ada empatinya gitu. Karena orang-orang yang punya penyakit mental atau punya gangguan kesehatan mental itu mereka udah struggling nih, udah susah untuk feel welcome dari keluarga, mungkin dari keluarga sendiri atau dari lingkungan sendiri, dengan kalian menambah ngata-ngatain atau menggunakan kata-kata ini sebagai bahan kata-kataan, ya kan kasihan merekanya juga ya. Terutama mereka yang baru-baru ya, baru-baru didiagnosa, atau malah mungkin belum didiagnosa tapi sudah merasa ada yang salah dengan mereka, gejala-gejala, sudah punya isu lah tentang kesehatan. Jadi mulai dari sekarang tanya dulu sama diri kalian sendiri, mau nggak ya gue dengar itu? Kalau kalian nggak mau, jawabannya nggak usah diomongin. Yes, mendingan diem daripada menjudge, daripada memberikan stigma negatif. Iya. Oke, mungkin kita udahin dulu podcast hari ini. Makasih banget Kak Indi. Makasih banget Yuni, thank you banget, senang banget ngobrol sama Yuni. Ngobrol sama Yuni suka lupa waktu. Ya, gimana dong, aku emang orangnya charming banget, gak ada yang bercanda. Charming suaranya, aduh. Ya udah, makanya kalau kalian mau tahu aku lebih lanjut, dengerin podcast lainnya 1%, atau kalian bisa ngedengerin podcast lama-lama 1% yang aku hostnya, atau host siapapun sih, karena emang seru-seru semua. Oke, mungkin udah sampai hari ini aja kali ya podcast tentang kesehatan mental, apa itu stigma di bipolar, dengan Bipolar Care Indonesia, Kak Igi. Aku Yuni, hari ini udahan dulu. Jangan lupa dengan dengerin podcast hari ini, kalian udah belajar nih satu hal yang lebih baru, kalian akan menuju suatu hal yang lebih baik gitu. Kalian akan berkembang. Nah, seperti motonya 1%, nggak apa-apa berkembang lama. Yang penting tetap berkembang seenggaknya 1% aja setiap harinya. Aku Yuni dari 1%, dadah! Dadah semua!